Halo pemirsa, perkenalkan nama saya adalah Henry Simon Masi. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang loading data dari SAP ke Pentaho loading data dari SAP dengan menggunakan Pentaho atau Java. Dan sebagai bantuan koneksinya saya menggunakan SAP Connection for Java. Oke, mari kita mulai. Jadi ada beberapa step-step yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah kita harus mendownload dulu SAP Java Connector. Nah, ini cara mendownloadnya ini kita bisa download dari SAP langsung atau bisa juga dari GitHub. Berikut adalah contoh kalau kita download dari SAP langsung. Sorry, agak terlalu besar. Ya, ini dia webnya. Oke, jadi ini URL-nya. Jadi kalau Anda lihat itu adalah support.sap.com and productconnectors/jco.html. Di sini Anda bisa lihat banyak ada buat Windows, ada buat Linux dan macam-macam. Cuma kalau Anda lewat sini Anda harus punya account dari SAP. Kalau nggak punya ya biasa minta dari klien juga bisa. Soalnya ini gratis tapi Anda harus punya account klien dari SAP. Sementara saya tidak punya. Jadi saya cari alternatif kedua yaitu saya ambil dari untungnya ada developer lain GitHub yang men-share DLL ini. Jadi saya download dari dia saja. Jadi ini adalah cara kedua. Anda ke GitHub saro/lab sap/jco/manager. Nah, di sini kalau Anda lihat itu ada libnya. Nah, di sini ada dua buah lib, Jco 3DLL sama jar. Nah, ambil aja ini dua ini, ya tinggal Anda pakai berikutnya. Jadi saya memakai cara yang kedua. Oke, setelah Anda mendapatkan jar tersebut, Anda harus menambahkan jar tersebut ke library dari Pentaho DI. Jadi di Pentaho DI itu di foldernya ada folder lib, Anda copy saja ke jarnya ke sana, lalu Anda restart Pentaho BI. Nah, ini sudah saya restart, jadi sudah saya start ya, jadi saya tidak perlu. Tapi kalau Anda ya, Anda coba. Lalu Anda coba bikin transformation. Ini saya sudah coba bikin. Anda ke desain, lalu Anda cari SAP di sini. Anda cari SAP. Sini Anda akan lihat SAP input. Memang dia sudah deprecated tapi masih bisa berjalan. Di sini kalau kita edit, kita bisa menambahkan new kalau belum ada. Jadi tapi ini karena saya sudah ada, saya edit saja. Oke. Lalu Anda tambahkan connection yaitu SAP ERP system. Anda tambahkan host name-nya, number-nya, kliennya, bahasanya, dan developer dan password. Tapi sayangnya ini tidak bisa dites. Saya waktu coba tes nggak bisa. Tetapi tidak masalah. Setelah Anda tes, Anda buat koneksinya, Anda bisa cek di sini. Kalau Anda coba find, ini mestinya akan muncul listnya. Anda coba find. Kalau muncul listnya berarti Anda sudah connect. Anda coba cari RFC misalnya. Anda coba find it. Nah, ini berarti ini sudah connect. Dia bisa mengambil list-list function-function di ABAP dari SAP yang bisa Anda pakai. Nah, biasanya yang kita pakai itu adalah RFC read table yang ini. Walaupun ada kelemahan ya, kalau RFC read table ini ada kelemahannya sekitar 500 byte atau 500 teks lah. Jadi kalau string dia lebih besar dari 500 karakter dia akan di trim. Jadi Anda bisa cari function lain. Mungkin Anda bisa, saya belum tahu function lainnya, tapi ya mestinya sih tinggal ABAP-nya aja dibikin sehingga dia tidak dilimit teksnya. Sementara kalau yang ini dilimit. Oke, kita pakai yang read table. Nah, kalau di read table itu dia sudah ada input-inputnya. Jadi ini adalah input dan ini adalah output. Input itu maksudnya adalah parameter atau argumen yang diterima oleh function tersebut. Jadi ini function ini kayak store prosedur. Dia menerima input itu delimiter, nomor data, dan query table dan sebagainya. Query table itu maksudnya itu adalah Anda ingin mengekstrak dari table apa. Lalu delimiternya juga Anda bisa set. Misalnya saya mau delimiternya itu adalah koma atau tab misalnya.
Ada juga yang lain-lain, tapi ini yang lainnya sih saya belum pakai ya. Nah, ini juga dia ada output. Jadi dia outputnya itu ada dua buah jenis, tiga mungkin ya. Ada data, field, sama option. Yang saya pakai sih baru dua, data sama field. Jadi kalau field itu adalah menerangkan tentang kolom-kolom apa aja sih yang ada di table tersebut. Nah, ini dia ada beberapa kolomnya, ada field name, ada type-nya, dan length-nya, dan sebagainya. Sementara kalau data itu adalah ya datanya. Cuma dia datanya di-return dalam satu buah kolom. Kejelekannya di SHP field ini, di function ini ya. Jadi satu buah kolom, ya tinggal ditentukan dari delimiter. Oke, ini sudah kita set. Saya tidak akan memakai yang ini ya, karena saya sudah membuat ya. Ini kalau Anda lihat yang sudah saya buat, dia readable. Saya cuma memakai dua buah aja, delimiter dan query table. Dan outputnya adalah saya pakai datanya saja, saya tidak perlu kolom-kolomnya. Nah, ini inputnya ini memerlukan input parameter. Sayangnya di sini tidak bisa disebutkan value-nya apa. Jadi saya memakai generate row. Anda bisa cari di sini generate row. Sorry, generate rows. Nah, yang ini input generate rows. Jadi intinya generate row itu adalah saya mengenerate sebuah input, satu buah record saja, di mana ini ada dua kolom, ada delimiter dan query table. Delimiter itu adalah saya bikin koma, dan table yang akan saya ekstrak adalah T005T. Ini kalau kita preview juga bisa. Jadi cuma satu kolom. Intinya ini merupakan input untuk parameter ini. Jadi parameter ini akan saya supply dari generate row ini. Sementara outputnya itu akan saya output ke CSV. Ini adalah CSV, ini adalah path-nya mungkin cukup panjang, tapi intinya file name-nya itu T005T. Field-nya juga ada di sini. Saya memakai skip header, ini headernya saya skip. Oke, mari kita jalankan. Jadi dia akan mengoutput ke sini. Ini belum ada filenya. Ini saya coba jalankan F9 di sini atau juga ini. Taran. Oke, automatically aja kita save. Ya. Nah, ini sudah dia akan keluar. Jadi saya generate dua buah table, yaitu T005T dan TSTC. Jadi kalau T005T itu adalah table negara, dia bisa kayak masih masuk table negara. Ini kalau Anda lihat seperti ini, dia tidak ada header name-nya, karena dia header name-nya itu ya tidak ada, karena ini satu buah kolom aja dia. Ya, jadi ini adalah isinya nama-nama negara ya, ada Argentina, ada Bangladesh, Brunei, Kanada, dan macam-macam. Lalu juga ada tabel TSTC, ini cukup besar. Ini adalah tabel T-code, jadi listing T-code, misalnya kita cari TSTC juga ada di sini. Atau misalnya T005T misalnya. Oh, itu table ya. TSTC swim mungkin ya, swim ada dia. Nah, ada kan swim. Jadi ini adalah list transaction code. Oke, jadi cukup mudah kan untuk menggunakan Pentaho untuk meload data dari SAP masuk ke CSV. Jadi kita dengan bantuan function RFC readable. Sekarang saya akan menemukan bagaimana menggunakan Java ya. Jadi Java itu juga sama konsepnya. Saya menggunakan jar yang tadi SAP. Ini SAP Jco 3 jar, ini yang saya pakai. Oke, berikut cara codingnya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah ini yang kita import. Di sini ini standar sih kalau ini IO. Import tools ini ada main global function saya yang bisa saya pakai, tapi ini Anda tidak perlu buat. Ini biasanya untuk write line saja. Oke, di dalam main function itu ada dua buah modul besar. Pertama adalah connect, dan kedua adalah mengekspor tabelnya. Jadi sebelum connect ini saya membuat sebuah static variable.
Static variable itu adalah, ya ini adalah hostname-nya, system name, client, username, dan password. Lalu ini adalah connect-nya. Jadi waktu kita connect itu, kita membuat destination dengan MySAP system. Lalu di create destination file, di sini yang dari sini dia memanggil create destination file, dia akan memanggil ke sini. Intinya dia perlu membuat file temporary sih buat connection-nya. Lalu, ini sudah mulai maksud ke export table. Di sini saya tentukan misalnya delimiternya apa, table name-nya apa, sama seperti di Pentau tadi. Dan saya ada output ke file sesuai dengan nama tabelnya di sini CSV. Nah, ini adalah parameternya tadi yang kita sebut query table dan delimiter. Lalu ini adalah functionnya yang kita panggil di ABAP-nya RFC query table. Lalu dia akan execute function tersebut. Nah, di sini saya mengambil dua buah result, yaitu saya mengambil dari table fields. Ini kalau kita lihat di table fields itu sebenarnya yang kita ambil ini adalah, kalau kita get field semua nih, ini yang saya ambil ini, fields ini adalah untuk mengambil kolom name-nya. Jadi saya ambil fields-nya ini, table fields, misalnya. Lalu saya looping, saya akan write header-nya ini sebagai header. Lalu saya akan ngambil datanya. Datanya itu berarti yang ini, yang berisi datanya. Lalu saya juga akan looping dan saya akan print out datanya, dan terakhir saya akan save ke file kalau lengthnya lebih besar dari 30 ya. Ini kadang-kadang ada yang table nggak ada datanya, dia jadi cuma ada headernya aja, jadi tidak perlu saya write ke file. Oke, saya akan coba export dengan Java ini. Dia akan merwrite ke sini, saya akan coba manual ya, ini saya hapus. Jadi ada T005T sama TSTC. Kita coba. Di sini saya coba ekspor T005T, ini adalah tabel negara. Saya akan coba. Nah, ini adalah hasilnya. Di sini juga kita bisa lihat. Nah, kalau saya pakai coding ini dia ada headernya. Dan saya menggunakan tab delimiter. Di sini saya juga bisa ekspor TSTC tadi. TSTC. Ini adalah transaction code. Ini cukup besar juga, sekitar 700 kilobyte sih, ya. Ini juga ada T-code-nya, ini sebagainya. Ini ada misalnya swim, ada dan macam-macam lah T-code-nya. Nah, di sini juga ada tambahan. Jika kita mau mencoba mencari listing semua table yang ada di SAP, Anda bisa cari di table ini. Jadi di table ini dia berisi banyak table-table dan description-nya. Ini saya coba ekspor cukup gede sih, sekitar 15 mega ya, atau 200.000 row. Ini saya sudah coba ekspor ke SQL Server. Di sini kalau kita sudah ekspor ke SQL Server, kita bisa query data-datanya. Jadi dia kalau aslinya itu isinya seperti ini. Jadi dia ada table name, ada language, dan dia ada DD text-nya. Nah, di sini saya tadi coba-coba mencari kalau table user itu di mana. Jadi saya coba dengan query seperti ini. Nah, jadi yang mengandung user. Baru habis itu saya coba cek kontennya itu apa. Karena table ini cukup banyak. Ini kalau kita count nih, di sini kalau select count zoom itu ada 194.000 row atau 194.000 table. Ini aja masih belum semua. Coba bayangkan kalau kita harus menganalisa table-table di SAP itu, pusing. Dan terakhir ini adalah table user. Di sini kita bisa melihat user-user apa saja yang ada di SAP. Ya, di sini kalau kita lihat ada developer, BW developer, dan Simo. Di sini juga hasilnya bisa langsung terlihat di sini. Juga share 21. Sorry. Nah, ini seperti ini.
Oke, sekian demo singkat saya. Jadi kita bisa menggunakan dua cara. Kita bisa menggunakan Java seperti di sini. Dimana kalau Java memang lebih customizable ya. Kita bisa bikin lebih dynamic lah, karena memang coding ini kan. Cuma memang agak sedikit rumit mungkin di awal. Sementara Petaho lebih simple, lebih mudah. Cuma mungkin ya sedikit terbatas ya. Karena ya untuk mengcustomnya agak sulit kan, karena lewat UI saja. Sebenarnya kalau coding kan kita bebas, tergantung kita mau codingnya. Cuma untuk awal-awal mungkin kita lebih mudah dengan Pentaho. Seperti ini. Oke, sekian. Terima kasih.